Santapan Harian Minggu 7 Agustus 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-35. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau menorehkan kasih-Mu yang agung di hati kami, dan hati kami saat ini begitu rindu dengan kisah kasih-Mu di dalam sabda-Mu. Di dalam sabda-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin. Amsal 6 ayat 20-35. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya, karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikianlah juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tidak seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat, segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras, betapa banyak pun pemberianmu. Sahabat Santapan Harian, ada ungkapan, lelaki lemah terhadap 3 hal, yaitu harta, tahta, dan wanita. Di antara ketiganya, jelas wanita merupakan kelemahan pria yang paling besar. Bahkan, tak jarang kita mendengar tokoh-tokoh besar, termasuk pendeta, jatuh ke dalam jerat dosa perzinahan. Dengan kata lain, tak ada seorang pun yang kebal terhadap godaan perzinahan. Penulis Amsal menggambarkan godaan tersebut dengan personifikasi perempuan jahat, perempuan asing, perempuan sundal, dan perempuan zina yang merupakan istri sesama. Perempuan-perempuan itu menjerat laki-laki muda untuk kepentingan perutnya sendiri. Namun, di balik pesona yang memikat, dosa perzinahan memiliki konsekuensi yang sangat serius. Konsekuensinya adalah tidak akan luput dari hukuman, membayar 7 kali lipat, dan harta seisi rumahnya harus diserahkan. Merusak diri sendiri, mendapatkan siksa dan cemooh, serta malu yang tidak terhapuskan. Selain adanya berbagai konsekuensi tersebut, penulis Amsal juga memberikan nasihat agar memelihara perintah ayah
dan tidak menyia-nyiakan ajaran ibu. Ketaatan terhadap orang tua tidak dapat diabaikan, bahkan harus diingat dalam segala aspek kehidupan. Pasalnya, perintah dan ajaran orang tua ibarat lampu dan cahaya yang menerangi, memimpin, melindungi, dan menjaga anak-anak muda dari jeratan dosa perzinahan. Dosa perzinahan begitu memikat dan tidak pandang bulu. Siapapun bisa terjerat olehnya. Karena itu, penting bagi kita untuk memikirkan konsekuensi yang harus terjadi. Selain itu, seperti nasihat Amsal, kita harus menyimpan dan mengingat perintah Tuhan. Pasalnya, iblis menggunakan berbagai trik untuk membuat kita jatuh. Dengan demikian, firman Tuhan adalah satu-satunya perisai kita. Kita harus belajar dari seorang tokoh Alkitab, yaitu Yusuf, yang melarikan diri dari godaan dosa perzinahan ketika dihadapkan pada istri Potifar. Mari kita belajar dari penulis Amsal dan Yusuf. Tak seorang pun kuat terhadap godaan zina. Karena itu, janganlah kita merasa sok kuat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah perisai dan kekuatan hidup kami. Tanpamu kami lemah. Dan di saat ini kami berjanji untuk senantiasa hidup dan berserah hanya kepadamu. Di dalam perlindungan-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.